معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله جعل رمضان شهرا مباركا وفرض علينا الصيام لأجل التقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء. أما بعد، فيا أيها المسلمون
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan kepada kita bukan untuk menyusahkan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan ini sama sekali bukan untuk memberatkan kita semua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin dengan bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin dengan bulan Ramadan ini kita ditempa dengan pendidikan yang luar biasa sehingga nantinya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hikmah disyariatkannya puasa. Sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi yang bertakwa. Karena takwa adalah merupakan sebaik-baiknya bekal kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna khairaz zati taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan adalah ketakwaan. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesempatan-kesempatan yang ada di bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang artinya, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, ini adalah kesempatan ibadah yang luar biasa istimewa di bulan Ramadan yang Allah sediakan untuk kita. Di pagi hari sampai maghrib kita berpuasa dan malam harinya kita melaksanakan qiyamul lail. Maka kita yang seperti ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ketika dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya dosa-dosa kita tidak akan diperhitungkan lagi pada yaumul hisab kelak di akhirat nanti. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Selain kita melaksanakan kewajiban puasa Ramadan ini, salat fardu kita optimalkan secara berjamaah, salat-salat sunat kita tingkatkan. Maka paling tidak ada dua ibadah yang juga harus kita optimalkan, kita maksimalkan sekaligus kita istiqomahkan di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Kewajiban kita dalam menuntut ilmu bagi setiap muslim Islam adalah dijelaskan
dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kewajiban menuntut ilmu dalam hadis di atas adalah ilmu agama yang hukumnya fardu ain atau wajib dalam hal akidah, tentang beribadah kepada Allah, halal haram serta akhlak dan muamalah. Bagaimana kita bisa tahu syarat-syarat wudu dan batalnya wudu? Bagaimana kita bisa mengetahui syarat-syarat dan batalnya puasa Ramadan? Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar kalau kita tidak mengaji, tidak menuntut ilmu? Oleh karena itu, marilah kita belajar ilmu agama kepada ulama-ulama kita, guru-guru ngaji kita. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Man 'abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yusid aksar mimma yuslih." Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat jauh lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua, ibadah yang harus kita maksimalkan di dalam bulan Ramadan adalah membaca dan mengkaji atau berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umat Islam. Tepat di bulan Ramadan, Al-Quran ini diturunkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hal lain yang selayaknya menjadi motivasi kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran adalah peristiwa di mana Rasulullah SAW rutin bertadarus Al-Quran kepada malaikat Jibril selama bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam riwayat hadis Ibnu Abbas yang artinya, Rasulullah SAW adalah manusia paling lembut terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya. Dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW adalah orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Membaca Al-Quran termasuk ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nu'man ibn Bashir, qala Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tidak hanya itu, Al-Quran juga akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi siapa saja yang membacanya, sebagaimana hadis dari Abu Umamah Al-Bakhili. An Abi Umamah Al-Bakhili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibi. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik yang membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Mengakhiri khutbah Jumat pada siang hari ini, kami menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa orang yang terus-menerus membaca Al-Quran sampai tidak sempat membaca zikir yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan terbaik melebihi balasan mereka yang meminta. Sebagaimana riwayat Abu Sa'id dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman, yaqulullahu ta'ala man syaghalahu qira'atul Quran
an dhikri wa mas'alati a'taituhu afdhalas sawabis sa'ilin wa fadlul Qur'an ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Semoga kita bisa mencontoh dan meneladani suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya dalam membaca dan mempelajari, mentadabburi makna dari Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga pada Ramadan tahun ini kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan berbagai macam ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, termasuk menuntut ilmu agama dan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah penuntun kita untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita tidak termasuk golongan orang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguh celaka orang yang keluar dari bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syaqiya 'abdun adraka Ramadana fansalakha minhu wa lam yughfar lahu." Celaka seorang hamba masuk padanya bulan Ramadan, lalu keluar ia di bulan Ramadan dalam keadaan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa iyyakum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyil 'azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيف والمختلفة والشدائد والميخان ما ظهر منها وما بطن من بلد هذا خاصة من بلد المسلم عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.